Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sulistia Oktaviona, Tria Lutfiana, Tria Mariska, dan Uswatun Hasanah. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Orientasi Psikologis Pembelajaran Prasekolah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian orientasi dan pengertian psikologi. Pengertian orientasi. Orientasi adalah tujuan, arah, ataupun petunjuk yang harus dilalui untuk mencapai satu tujuan tertentu. Orientasi berasal dari bahasa Inggris, orientation, yang berarti penyesuaian diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar, pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Masa orientasi diterapkan oleh siswa baru di sekolah atau karyawan baru di sebuah perusahaan. Masa orientasi yang sangat diperlukan bagi seseorang yang hidup di tempat atau lingkungan baru. Hal ini dilakukan agar seseorang mampu menyesuaikan diri dengan baik. B. Pengertian psikologi. Kata psikologi diambil dari kata psiko dan logos, yang memiliki arti psiko artinya jiwa dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Pada tahun 1871, Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium eksperimen, sehingga psikologi berkembang menjadi beberapa cabang, dari umum menjadi khusus seperti A. Psikologi wanita, B. Psikologi anak, C. Psikologi konseling, D. Psikologi industri, E. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan inilah yang akan dibahas pada makalah ini, yaitu psikologi yang membahas tentang pembelajaran anak usia prasekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai karakteristik anak usia prasekolah. Anak usia dini atau prasekolah yaitu yang berumur 0 sampai 6 tahun adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Karena itulah maka usia dini atau prasekolah dikatakan golden age atau usia emas, yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia setelahnya. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik. Secara lebih rinci akan diuraikan karakteristik anak usia prasekolah sebagai berikut. Yang pertama yaitu usia 0 sampai dengan 1 tahun. Pada masa bayi, perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, paling cepat jika dibandingkan usia-usia selanjutnya. Berbagai keterampilan dan juga kemampuan dasar dipelajari pada usia ini. Beberapa karakteristik anak usia bayi dapat dijelaskan antara lain yaitu A. Mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. B. Mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, mengecap, dan memasukkan setiap benda ke mulutnya. C. Mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontrak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi responsif dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan nonverbal bayi. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar tersebut merupakan modal penting bagi anak untuk menjalani proses perkembangan selanjutnya. Selanjutnya yaitu usia 2 sampai dengan 3 tahun. Anak usia ini pada umumnya memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Secara fisik, anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa karakteristik khusus yang dilalui anak usia ini adalah A.
Anak sangat aktif dalam mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan oleh anak terhadap benda apa saja yang ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif. Motivasi belajar anak pada usia tersebut menepati grafik tertinggi dibanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungannya. B. Anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, diawali dengan berceloteh, kemudian 1-2 kata, dan kemudian kalimat yang belum jelas maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi, belajar memahami pembicaraan orang lain, dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran. C. Anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia, sebab emosi bukan ditentukan oleh bawaan, namun lebih banyak pada lingkungan. Selanjutnya yaitu usia 4 sampai dengan 6 tahun. Anak usia ini memiliki karakteristik antara lain: A. Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Hal ini bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot kecil maupun besar. B. Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu memahami atau menanggapi pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu. C. Perkembangan kognitif atau daya pikir sangat pesat, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar. Hal itu dilihat dari seringnya anak bertanya tentang segala sesuatu yang ia lihat. D. Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial. Walaupun aktivitas bermain anak dilakukan secara bersama, namun lebih sering anak melakukan permainan sendiri atau bermain sendiri. Yang selanjutnya, orientasi psikologi pembelajaran anak usia prasekolah. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut sebagai usia emas atau golden age. Makanan yang bergizi yang seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Berikut karakteristik anak usia dini menurut Bredkamp dan Koppel, Brenner, serta Kellogg. 1. Anak bersifat unik. 2. Anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. 3. Anak bersifat aktif dan energik. 4. Anak itu egosentris. 5. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. 6. Anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualang. 7. Anak umumnya kaya dengan fantasi. 8. Anak masih mudah frustasi. 9. Anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak. 10. Anak memiliki daya perhatian yang pendek. 11. Masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial. 12. Anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. Saat seorang anak yang menikmati pendidikan di sekolah taman kanak-kanak dan sederajat inilah yang disebut masa mengenal kegiatan belajar. Maksudnya, sejak kelahiran, seorang anak ada dalam fase belajar segala sesuatu dan menikmati segala sesuatu yang ketika masuk ke sekolah taman kanak-kanak yang bernuansa formal, maka mereka memulai fase belajar tentang segala sesuatu dan menikmati baik yang mereka suka dan ataupun yang mereka tidak suka. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini menurut Sugiono
pada dasarnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Pembelajaran untuk anak usia dini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Belajar, bermain, dan bernyanyi. Bermain merupakan suatu kegiatan yang sudah ada dengan sendirinya pada setiap anak dan menjadi kebutuhan mereka. Melalui bermain, anak dapat melepaskan ketegangan-ketegangan yang dialaminya, karena banyaknya larangan yang harus ia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran untuk anak usia dini menggunakan prinsip belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran untuk anak usia dini diwujudkan sedemikian rupa sehingga dapat membuat anak aktif, senang, bebas memilih. Anak-anak belajar melalui interaksi dengan alat-alat permainan dan perlengkapan serta manusia. Yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan mengacu pada 3 hal penting, yaitu 1. Berorientasi pada masa yang tepat, 2. Berorientasi pada individu yang tepat, dan 3. Berorientasi pada konteks sosial budaya. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak. Artinya pembelajaran harus diminati, kemampuan yang diharapkan dapat dicapai, serta kegiatan belajar tersebut menantang untuk dilakukan anak di usia tersebut. Selain berorientasi pada usia dan individu yang tepat, pembelajaran berorientasi perkembangan harus mempertimbangkan konteks sosial budaya anak. Untuk dapat mengembangkan program pembelajaran yang bermakna, guru hendaknya melihat anak dalam konteks keluarga, masyarakat, dan faktor budaya yang melingkupinya. Pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Nah, pendidikan prasekolah ini dimulai dari taman kanak-kanak, kelompok belajar, dan PAUD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini merupakan institusi pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia lahir sampai dengan 6 tahun. Beberapa di antara lembaga pendidikan anak usia dini itu yang pertama ada Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Atfal. Lembaga ini merupakan satuan pendidikan yang berbentuk formal bagi anak usia 4-6 tahun. Yang kedua ada Lembaga PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini. Lembaga ini biasanya hanya dilakukan 1-2 kali dalam seminggu. Peserta didiknya adalah anak usia 2-4 tahun. Dan biasanya PAUD ini menggunakan metode bermain. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan pendidikan usia dini. Yang pertama itu berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi kita menyesuaikan pada kebutuhan anak didik tersebut. Yang kedua, belajar melalui bermain. Dengan bermain, anak dapat lebih mudah menangkap suatu pelajaran. Yang ketiga, lingkungan yang kondusif. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan untuk belajar anak. Yang keempat, menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu ini dilakukan melalui pembuatan tema. Adanya tema harus menarik dan bersifat kontekstual agar anak mampu mengenal berbagai konsep dengan mudah dan jelas. Yang kelima, menggunakan berbagai media edukatif. Yang keenam, mengembangkan berbagai kecakapan hidup.
Mengembangkan berbagai kecakapan hidup ini dapat dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. Tujuannya adalah agar anak bisa belajar mandiri, tanggung jawab, dan juga disiplin. Tujuan dari pendidikan prasekolah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak didik. Kesimpulan, orientasi psikologis pembelajaran prasekolah sangat penting dilakukan. Karena pada prinsipnya orientasi ini adalah bertujuan untuk menentukan arah jalan pendidikan yang akan menjadi patokan dalam menjalankan metode ajar, input, dan output yang akan dihasilkan dari pendidikan yang ada, khususnya anak usia prasekolah. Adanya orientasi psikologi adalah untuk memetakan ke arah mana pendidikan yang akan dijalankan. Jika pendidikan tidak didukung adanya orientasi, maka pendidikan itu hanya formalitas. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang melahirkan peserta didik yang memiliki ilmu dan etika. Maka mulai dari dini, anak harus dilatih untuk berakhlak dan beretika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.